Itu ada yang melengkung mulai dari warna ungu ke bawah, itu namanya batang otak. Batang otak kalau tegang ya, itu membuat ilmu yang di otak depan terblokir sementara. Dan kalau batang otak tegang, cuman dua responnya. Fight or flight, serang atau lari. Kalau itu ekstrim. Misalnya ketemu orang buas, binatang buas. Ibu pernah suatu ketika ketemu begal. Loh ya, nauzubillah min zalik ya. Tapi perhatikan deh nanti. Suatu ketika ibu misalnya lagi naik kendaraan umum, tiba-tiba ada perampok atau pencuri mau copet tasnya ibu pasti mukul tuh. Walaupun itu yang mau mencopet orangnya tinggi besar. Kenapa? Karena perintah dari batang otak, fight or flight. Ya, biasanya kita kalau dekat kita pukul. Sampai di rumah inget-inget, kenapa aku berani ya? Padahal aku kecil gini. Itu. Dalam interaksi biasa orang tua, anak, suami, istri, batang otak ini juga sering tegang, tapi bukan fight or flight yang ekstrim, tapi apa? Ngambek dan ngeyel. Jadi kalau ada anak ngeyel sama ibunya, ngambek sama bapaknya, itu berarti batang otak sedang tegang. Sama, ada istri juga ngambek sama suaminya, ngeyel sama suaminya, berarti batang otaknya sedang tegang. Makanya ilmu yang di depan terblokir sementara. Kita udah belajar taklim. Ibu-ibu apalagi? 7 hari aja taklimnya bisa 10 kali. Belum ditambah yang online. Masuk di sini bahwa suamiku jembatan surgaku. Di sini kan? Tapi pas batang otak tegang, ibu tersinggung sedikit karena sesuatu, batang otak itu tegang maka ibu ngeyel, ibu lupa bahwa suamiku jembatan surgaku. Anak adalah amanah, investasi dunia akhirat. Kita masuk di sini tuh. Apalagi belajar parenting, anak belum balik, belum ada dosanya. Ya, Allah aja tidak memarahinya. Kenapa kita? Itu ada di sini. Cuman kalau lagi sebel sama anak, itu tadi batang otak tegang atau otak reptil tegang, lupa itu untuk sementara. Untuk sementara. Maka yang harus dilakukan adalah rilekskan batang otak. Caranya apa? Gampang, tarik nafas panjang. Ayo tarik nafas panjang, Bu. Buang lewat mulut. Yang cantik, yang cantik. Jangan juga keburu-buru. Yang cantik. Berapa kali Bu Aisyah untuk tarik nafas supaya batang otak rileks? Tergantung ibu keselnya sama siapa. Kalau sama anak saya 3 kali tarik nafas, batang otak sudah rileks. Ilmu inget. Tapi kalau kesel sama suami, astagfirullahaladzim, 9 kali tarik nafas. Baru ingat kalau suamiku jembatan surgaku. Ada ibu-ibu lagi tanya sama saya, kalau gitu percuma dong kita ikut seminar, percuma dong kita ikut taklim. Enggak, Bu. Otak ibu bagian depan pun terisi. Cuman harus kenal juga kerja batang otak. Kalau dia lagi tegang, ini terblokir sementara. Jadi nggak percuma belajar. Kalau tidak belajar, ya sudahlah terblokir, kosong tuh otaknya. Ibu tarik nafas juga, nggak ada ilmunya, tetap juga ibu ngamuk. Ngerti tentang ini? Iya. Maka Allah kasih cara memanage emosi itu, caranya gampang sekali, tarik nafas. Ya, nggak perlu dikasih cara yang coba ibu pada saat ibu marah sama anak bermeditasilah. Lama, Bu. Makanya cara paling gampang tarik nafas. Bahkan belum sempat kita tarik aja, ini hidung narik sendiri. Iya, Bu. Pernah ibu kesel sama seseorang, lagi ngantri lama, udah setengah jam mau beli tiket tontonan, ada ibu nyelak. Begini kan kita. Otomatis kan? Iya, otomatis. Ya, makanya tarik nafas panjang adalah cara paling umum untuk semua manusia, berapapun umurnya, negara apapun, agama apapun. Tarik nafas panjang. Cuman kalau sekali kadang-kadang batang otak rileksnya baru 1/4. Tetap mau marah tuh. Terus gini muka kita. Dari mana nih ibu ya? Nggak tahu sopan santun kali ya. Itu kan baru 1 kali tarik nafas, Bu. Makanya tarik nafas minimal 3 kali. 3 kali ya. Iya, cara itu. Cara lebih detailnya apa Bu Aisyah untuk ya batang otak tidak tegang untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Cara detailnya tergantung agama masing-masing. Buat kita umat Islam sudah diajarkan untuk ingat Allah, ingat Allah. Untuk hal-hal yang bentuknya perasaan, pikiran negatif atau emosi negatif,
ya, marah, kesel, sombong, jengkel, ya, takut, empet dan sebagainya, itu kita diminta istighfar, astagfirullahalazim, gitu. Karena waktu istighfar tuh astagfirullahalazim, itu keluar tuh karbon dioksida bersamaan energi muatan marah, kesel, jengkel. Atau bahkan kalau takut dan sedih, kita disuruhnya istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh waktu di endingnya itu keluar deh, ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Memang harus diulang-ulang, termasuk sama suami itu 9 kali istighfarnya, astagfirullahalazim. Teman saya ada, Bu Aisyah, saya lebih 9 kali. Berapa, Bu? 33 kali. Ya Allah. Berarti ibu marah banget dong sama suami ibu, ya. Ya. Jadi kalau ibu sudah istighfar beberapa kali dan belum merasa kayaknya plong perasaan, lanjutkan lagi. Bahkan diminta untuk rubah posisi. Rasulullah mengatakan kalau lagi marah berdiri, duduk. Makanya segera cari kursi. Saya kalau lagi marah tuh, kursi mana? Kursi. Langsung duduk. Sambil tadi, astagfirullahaladzim, 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 gitu. Ya, itu cara paling gampang menghadapi tantangan apapun. Bukan soal masalah anak saja, apa aja. Ya, harga sayur melonjak, meningkat, astagfirullahaladzim. Tapi jangan juga di pasar tradisional, ada kursi nggak, Pak? Intinya rubah posisi, mundur sedikit kah, ke kanan sedikit, dan otomatis badan kita begitu kan kalau lagi istighfar. Ya, berapa ini, Pak? Ya, 200.000. Ah, udah mundur kan? Itulah tubuh kita melakukan manajemen emosi, ya, sambil kita istighfar, astagfirullahaladzim, gitu. Itu luar biasanya. Tapi kalau di rumah ada kursi, duduk, Bu. Atau bahkan lebih bagus lagi, duduk di bawah. Dan kata Rasulullah SAW, apabila duduk saja masih marah, masih jengkel, masih kesel, disuruh rebahan. Di mana, Bu Aisyah, tempat tidur? Boleh, tapi lebih afdal memang di lantai. Saya kalau udah duduk terus istighfar, ya, rasanya belum plong, langsung rebahan. Dan itu juga menjadi sebuah kode. Suami saya kalau lihat saya rebahan, dia tahu bahwa istrinya marah sekali. Dia lihat istrinya rebahan di lantai. Yang pertama dia lihat saya nafas apa enggak, itu pertama. Karena sebagai seorang dokter harus lihat itu. Kedua, dia perhatikan, oh, kalau saya sudah rebahan terus komat kamit, dan dia lihat nafasnya masih bagus gitu ya, dia udah langsung tahu, oh, lagi marah. Dan dia tahu juga pasti sama aku. Dia juga tahu. Karena kalau marah sama anak nggak mungkin sampai rebahan. Kalau sama suami, astagfirullah. Kadang saya nggak tahu suami saya udah datang, ya. Walaupun begitu dia tetap duduk di kursinya sambil terus berkali-kali lihat saya gitu. 1 jam tiba-tiba saya sudah terbangun, duduk udah bisa senyum. Ayah sudah bisa gitu. Coba kalau pas dia datang saya belum rebahan, susah tuh senyum. Ayah udah datang, susah tuh kayak gitu. Pasti ngomongnya, dari mana? Itulah manajemen emosi yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita. Dan memang baru diteliti ini akhir-akhir ini aja, abad-abad ini aja, bahwa merubah posisi, olah nafas, baik nafas yang alami tadi, nafas panjang, tarik lewat hidung, keluar lewat mulut, atau menyebutkan kalimat-kalimat yang mengingat Allah, itu dahsyat. Itu baru diteliti, ya, padahal sudah diajarkan, gitu aja. Termasuk anak-anak. Kalau suatu ketika anak kayaknya dia marah sama saudara kandungnya kah, atau jengkel sama ayahnya, kan banyak juga anak-anak jengkel sama ayahnya, ya, ya, mukanya udah mulai kelihatan mau marah, ya, maka ajak duduk, nak. Dan tidak perlu komentar, duduk nak, ya. Biasanya kita kadang-kadang usap-usap punggungnya, ya. Kalau kita lihat dia sudah tarik nafas, kan tarik nafas itu alami sekali. Anak kecil pun tahu. Gitu, ya. Biasanya setelah itu nangis, biarkan. Karena nangis adalah juga cara alami yang Allah berikan. Air mata bukan hanya dia membersihkan bola mata yang kena debu, tapi juga membasuh luka hatinya gitu. Biarin nangis. Usap-usap belakangnya. Karena masih kecil, nggak usah juga ibu suruh istighfar. Apalagi lagi nangis. Istighfar. Susah, Bu. Anak lagi nangis, ibu suruh paksa istighfar nak. Makanya biarin aja dulu nangis, ya, nangis, peluk dia. Ada anak yang nggak mau dipeluk, Bu. Pas kita peluk ini dia begini, udah jangan paksa. Dan jangan juga ibu sakit hati.
Masih kecil dia menampik pelukan aku. Nggak usah gitu. Kok malah ibu yang marah sih? Karena ini nanti berdasarkan bahasa kasihnya. Sekarang terkenal dengan istilah apa? Love languages. Ada anak bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik. Jadi jangan sekali-sekali meluk. Karena pas dia tampik, ibu yang sedih. Tapi ada anak bahasa kasih sayang pertamanya adalah memeluk. Dipeluk. Maka peluk. Kalau dia meluk, maka makin dia peluk, kita peluk. Ya, sambil usap-usap. Udah. Sampai selesai nangis. Udah. Supaya apa sih? Itu cuman bikin batang otak rileks. Karena ilmu sudah ada di sini. Ya, anak-anak kita titipkan di sekolah bagus ini, lab school, Masya Allah. Itu bukan hanya, ya, saya bukan di endorse lab school ya, terus terang ya, maaf ya. Saya bukan peres, bukan. Saya pelaku juga di lab school. Ya, sempat menjadi kayak sama teman-teman orang tua murid lab school. Bahkan gak selesai-selesai. Dari anak pertama lulus, anak kedua lulus, anak kedua lulus. Bayangkan bertahun-tahun, ya. Aktif juga di WOTK. Nggak selesai-selesai juga. Sampai lulus anak perempuan saya yang SMA. Masya Allah, tabarakallah. Ya gitu. Sekolah ini luar biasa. Ya, luar biasa. Saya nggak tahu ya, saya begini. Karena guru-guru di lab school diminta untuk terus mengupgrade skillnya, upgrade knowledge-nya bagaimana mendampingi anak. Mendampingi anak-anak didik. Kita satu, ibu siapa yang punya anak remaja? Siapa? Remaja itu antara 12 sudah masuk remaja ya? 12 sampai 21 tahun. Coba angkat tangan, Bu. Ada berapa anak remajanya di rumah, Bu? 1, 2. Ada yang pernah sekali 4 nggak? Di rumah? Enggak. Itu coba guru-guru berapa? Satu kelas berapa tuh wali kelas? Hah? Skala sekarang berapa Pak Ukim? Hah? Berapa? 32 anak. Ya Allah. 34. Apa nggak sakit kepala tuh wali kelas tuh? Apalagi wali kelas SMP. Mana wali kelas SMP? Ada yang hadir di sini? Ibu SMP. Ya Allah, Bu, kesian deh. Udah selesai anak kita, dia naik kelasnya, ada lagi. 34 lagi. Selesai lagi, ada lagi. Maka menghadapi anak remaja, ya, ini semua pedagog ini menyetujui nih. Ya, termasuk Bu Eli Risman, ya, Ayah Bendri, termasuk saya yang punya anak remaja. Namanya juga remaja, Bu. Jangan ngegas. Lebih baik ibu rem aja. Namanya juga remaja. Ibu jangan ngegas. Jadi kalau anak remaja ibu, ingat ya, sudahlah tuh anak generasi jujur. Ya kan? Pas remaja, udah, pas dia ibu ngomong 1 kalimat, dia ngomong 10 kalimat, ibu ngomong dalam hati, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja. Rem nih mulut, ya. Karena ibu kalau dikasih tahu bahwa remaja testosteron naik, ibu lupa. Tapi kalau dikasih tahu rem aja, rem aja, rem aja, insya Allah ingat, Bu. Ya, paham ya, Bu? Iya. Kalau memang masa remaja bisa digas, namanya bukan remaja, gas saja. Tapi karena dia remaja, maka ibu rem aja, rem aja, rem aja. Setuju, Bu? Masya Allah, ya, rem aja. Sambil ibu ngomong, ya, dalam hati tadi, minta bantuan Allah, ya Allah, ya, saya maafkan anakku, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Ya, memang tidak semerta-merta langsung didiamkan gitu, diajak musyawarah. Makanya, ya, cara musyawarahnya juga, punten, ya, Allah sudah atur. Di mana? Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Bima rahmatin minallah lintalahum. Jadi kata Allah apa? Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Mereka ini bisa anak, bisa pasangan hidup, bisa tim kerja. Ya, lembut itu bukan bawaan lahir. Itu rahmat Allah. Bahkan uniknya, orang tua sama anak sendiri lebih susah lembutnya dibanding ke anak lain. Betul, Bu? Saya aja begitu. Kalau ponakan saya datang udah bisa langsung senyum. Ibra, ya, bundamu mana? Datang anak saya, lanang. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Makanya kalau ada orang tua sudah bisa sikap lemah lembut sama anak, itu berarti rahmat Allah turun. Ya, berbahagialah, banggalah, berbahagialah. Makanya dalam pendidikan ada satu masa yang sudah tidak bisa orang tua langsung yang didik anak. Kita harus kerjasama sama bapak ibu guru, karena bapak ibu guru orang lain
Yang lebih gampang senyum sama anak kita. Dan anaknya bapak ibu guru dititip sama bapak ibu guru lain. Karena bapak ibu guru susah senyum juga sama anaknya. Ngerti ya Bu? Iya, itu hukum alam dalam pendidikan itu. Makanya di Ali Imran 159 disampaikan. Jadi kalau ibu mau lembut harus minta sama Allah. Ya Allah, mohon lembut ya Allah, mohon lembut, minta. Ya. Terus apa lagi kata Allah? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan dari sekitarmu. Tuh. Kalau kita keras dan kasar, tuh ya anak ya pasangan hidup menjauh. Yang bahaya sewaktu menjauh, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi salah. Kami sejak 98 menjadi dokter korban narkoba. Sampai sekarang, 10 tahun terakhir urus juga LGBT dan penyimpangan lain. Itu gara-gara begini, ya. Parenting faktor kontribusi, keras dan kasar. Makanya mereka banyak keluar rumah pada waktu salah, lagi sedih karena dimarahin ayahnya, lagi sedih karena dimarahin ibunya. Apalagi anak SD kan masih belum, ya. Kalau SD masih bisa kita pegang ekornya, SMA udah nggak bisa, SMP udah nggak bisa. Duduk-duduk di mall, mukanya sedih. Itu para bandar Bunda, semua belajar psikologi. Lihat aja dari jauh dia ada anak, dia udah tahu nih, ini pasti masalah. Ya, kalau nggak bapaknya yang marahin, ibunya yang marahin gitu. Nanti didampingi, didekati, nggak langsung kasih narkoba, nggak cuma ngobrol-ngobrol aja. Tinggal di mana dek? Pertama juga anak kita ditegur sama orang lain, nggak mau ngomong juga, gitu kan? Dek, uangnya jatuh tuh. Gitu. Kadang-kadang begitu dia punya cara. Sampai akhirnya berkali-kali ketemu, baru pertemuan yang ke-10 kali barulah dikasih narkoba, barulah diajak ke sekretariatnya, pas sekretariatnya ini nanti dijebak dan sebagainya. Ya. Makanya diingatkan sama Allah, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu, termasuk pasangan hidup. Ya. Nah. Terus bagaimana dong? Ya. Kemudian Allah katakan begini, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Suatu ketika ibu kesel banget sama anak-anak, ya, karena lewat verbal ibu kasih berapa kali peraturan dilanggar terus. Maka ini yang harus diikuti nih. Ya Allah, mohon lembut ya Allah, mohon lembut ya Allah. Karena kita ingat kalau kita keras kasar dia menjauh. Ya, mohon lembut ya Allah. Terus langsung pakai yang berikutnya. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya. Fulan bin Fulan ya Allah. Nama bapak tetap harus disebut ya. Walaupun hari itu ibu juga jengkel sama bapaknya, tapi harus sebut. Ya Allah, saya maafkan anakku Fulana binti Fulan ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Karena Allah yang bilang, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Coba pakai itu, berulang-ulang Bu. Setelah itu gimana Bu Aisyah? Setelah itu kalau ibu mau ajak musyawarah, di sini tahapan ini sudah ibu lalui, ya. Wasyawirhum fil amri, kata Allah, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru ngomong, ya. Dan lihat juga kondisi anak laki lagi asik-asiknya tanding, sebentar lagi mau menang, ibu panggil untuk musyawarah. Malah nggak jadi musyawarah, dia guling-gulingan tantrum. Ibu harus lihat-lihat juga, oh. Apalagi dia, iya, oh mau menang nih Asia, nanti aja lah. Kesel Bu Aisyah, main terus, iya. Sambil dia main, sambil tunggu dia menang, ibu ngomong terus dalam hati, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan, ampuni dia ya Allah, terus-terusan. Sampai ibu juga bisa menerima bahwa, oh dia mau menang. Ya terus nak, oh Masya Allah, yes, Allah Akbar. Padahal dampingi anak main game online. Lah daripada ibu menjauhinya, saya punya anak laki 4. Kalau nggak belajar tentang otak laki-laki, waduh, mungkin anak saya nggak ada yang mau jadi dokter itu, ya, pasti nggak tahu lah. Nauzubillah min zalik. Karena saya setiap hari lihat anak bermasalah, maka saya memaksa meluruskan niat saya untuk selalu belajar lagi. Ingat lagi Ali Imran 159, ya. Terus apa kata Allah? Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi nanti kalau udah musyawarah, sayang kok kan kamu udah kelas 6 nih, atau kelas 10, kelas 9, atau kelas 12. Kayaknya Bunda lihat mainnya agak lama nih nak. Boleh sih main game online, boleh nggak cuma 1 jam aja, kan musyawarah namanya juga ya. Anak-anak langsung istighfar tuh Bu.
Ibu suruh main game online 1 jam, anak-anak astagfirullahaladzim. Gantian anak-anak yang tarik nafas, astagfirullahaladzim. Main game online apa yang 1 jam? Anak-anak pasti akan negosiasi 3 jam lebih, 4 jam. Ibu juga jangan langsung iya. Namanya musyawarah boleh negosiasi. 1 jam aja lah nak. Nggak bisa bun, 1 jam juga baru kenalan. Apalagi game online internasional, ya baru kenalan. Lawannya 10 baru kenalan. 4 jam lah bun. Gantian lagi kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kita kalau lagi musyawarah tuh saingan istighfar tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Anak juga begitu, ya. Nah, akhirnya nego, dapatlah angka, katakanlah 2 jam. Ini yang Allah bilang, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Anak sudah, ya deh bun, 2 jam. Oke ya nak, 2 jam. Udah, tawakal. Gak usah juga ibu merasa, percaya gak ya? Gak pernah. Atau ibu tekan dia, yang benar lah ya, yang benar. Jangan bohong. Ibu kalau begitu caranya, itu belum tawakal. Ya sudah, pegang aja dulu. 2 jam sama 2 jam dia udah mau. Ntar lihat aja lagi nanti. Tawakal tuh Allah. Ya, kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini, sehingga nanti ibu nggak perlu lagi bimbang. Tadi aku salah nggak ya? Boleh dia main game online 2 jam? Atau misalnya tadi waktu musyawarah, ibu membolehkan 3 jam. Aduh, aku salah nggak ya? Membolehkan dia 3 jam? Nggak usah kayak gitu. Kata si narasumber ini nggak boleh. Kata si ini boleh. Aduh, bingung. Nggak usah bingung. Ibu sudah membulatkan tekad, tawakal tuh Allah. Paham ya Bu? Jadi ini yang terus-terus akan dipakai untuk menghadapi tantangan-tantangan, terutama untuk supaya anak kita berakhlak mulia.